Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi nama saya Norris Eldan Salasa dari kelas Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Cisco Networking Academy, di mana judul dari materi ini adalah Lab, View, Wire, and Wireless NIC Information. Untuk objektif sendiri kita memiliki dua part. Jadi pertama untuk mengidentifikasi dan kerja dari PC NICs. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengetahui cara bagaimana sistem tray network akan bekerja. Di sini untuk resource yang diperlukan, di sini kita memerlukan PC Windows dengan dua NICs yaitu wire dan wireless dan a wired wireless connection. Jadi koneksi wireless. Jadi disclaimer dulu, di sini saya tidak akan mempraktekannya menggunakan Ethernet, tapi tetap saya akan menjelaskannya bagaimana sistem dari wire dan wireless bekerja dalam dua PC dalam dua NICs. Jadi tetap saya akan menjelaskan dan kira-kira keduanya itu memang sama. Baik, jadi di sini untuk instruksinya, untuk part pertama di sini kita diminta untuk mengidentifikasi dan bekerja menggunakan PC NICs. Untuk step pertama kita diminta untuk menggunakan network dan sharing center. Untuk network dan sharing center sendiri ada di control panel. Kita bisa mengetik di sini atau kita bisa menggunakan Windows R. Kemudian kita ketik control panel. Setelah masuk di control panel, kita kemudian klik di sini bagian view di bagian network sini. Kemudian setelah masuk ke network sharing center di sini, view your basic network information and setup connection, kita kemudian pilih di change adapter option. Setelah masuk di sini kita melihat beberapa adapter kita seperti Ethernet dan Wi-Fi dan juga ada Bluetooth tentunya. Tapi sini kita akan fokus ke Bluetooth, di mana di sini kita diminta untuk masuk pada panel di sini. Kita diminta untuk masuk ke WiFi kita. Sini sebenarnya sudah dilihat tadi segini saya sudah masuk dalam WiFi-nya. Kemudian kita diminta untuk masuk ke statusnya. Untuk masuk ke statusnya, untuk melihat status kita bisa klik kanan, kemudian pilih status. Nah, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Di sini dia minta what is the service set identifier atau SSID for the wireless router of your connection. Jadi untuk SSID-nya bisa dilihat di sini ya. FH di sini FH yang di atas untuk SSID. Nah, kemudian di sini diminta untuk what is speed of your wireless connection. Untuk speed dari koneksi saya sendiri di sini ada 144,4 megabit per second. Baik, setelah kita menyelesaikan pada bagian D, di sini kita diminta untuk mengklik detail pada bagian WiFi status di sini. Nah, di sini akan muncul berbagai angka-angka di sini ya. Jadi ada pertanyaan di sini bilang, what is the MAC address of your wireless NIC? Jadi dapat dilihat di sini yang saya highlight di physical address itu adalah MAC address saya. Kemudian di sini ditanya, do you have multiple IPv4 DNS servers listed? Jika iya, mengapa multiple DNS server dimasukkan di sini? Di sini saya cuma punya satu ya. Namun kalau misalnya di sini pertanyaannya tanya kenapa beberapa DNS itu harus ada. Jadi seperti yang kita tahu DNS ini penting ya karena jika satu DNS error maka dua atau tiga DNS yang bisa dimasukkan di sini akan menjadi alternate DNS. Jadi itu bisa digunakan. Jadi eh, jadi fungsinya untuk mencegah jika DNS yang pertama error, sehingga alternate DNS bisa digunakan. Baik, di sini setelah kita diminta untuk mengklik detail, kita diminta di sini untuk masuk ke CMD. Jadi ketik CMD, kemudian kita disuruh mengetikkan di bawah situ ada ipconfig strip all. ipconfig strip all. Nah, dapat dilihat ya di sini ya untuk adapternya di sini bahwa untuk deskripsi dari MAC address-nya sudah benar sesuai dengan yang di detail sebelumnya. Jadi sini sudah benar dan sama. Kemudian di sini kita close, kita diminta untuk masuk ke wireless properties, kemudian ke security. Nah, pada bagian security ini di sini kita dapat melihat dari
nama security yang digunakan, kemudian jenisnya di sini dan juga ada passwordnya di sini. Kita dapat melihat password yang digunakan untuk WiFi ini. Contohnya di sini, passwordnya ya. Nah, baik setelah kita selesai mengecek untuk bagian security password dari SSID, sekarang kita akan keluar dan di sini kita dibuka control panel lagi. Di sini kita diminta untuk klik kanan pada NIC kita di sini, WiFi kita, kemudian kita pilih connect dan disconnect. Nah, setelah kita mengklik connect disconnect, akan muncul pop-up window di bagian kanan bawah. Di sini terdapat SSID, beberapa SSID di sekitar radius NIC saya. Jadi di sini terdapat beberapa SSID yang beberapa di sini memiliki password security agar untuk menjaga hanya orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam. Salah satunya yaitu SSID yang saya punya di sini, yang saya telah terkoneksi. Baik, untuk step ketiga di sini ada work with your wired NIC. Jadi di sini kita hanya diminta untuk melakukan hal yang sama pada koneksi internet. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini sini tidak memiliki perbedaan antara WiFi dan internet kalau untuk mengecek MAC address-nya, untuk mengecek IPv4-nya dan penjelasan-penjelasannya persis sama. Jadi kita tadi diminta untuk mengecek di status detail mengenai IP kita dan DNS kita serta MAC kita. Kemudian kita akan disamakan di CMD, di config alt tadi. Jadi kurang lebih sama, cuman untuk perbedaannya hanya terdapat pada satu menggunakan kabel dan yang satu menggunakan wireless. Baik, di sini untuk part kedua, identify and use of system tree network icon. Jadi untuk disclaimer dulu, di sini saya menggunakan Windows 11 sebagai sebagai OS yang saya gunakan. Sedangkan untuk di materi ini dia menggunakan Windows 10 sebagai bahan base materinya. Jadi mungkin terdapat perbedaan, namun di sini intinya sama. Jadi kita mengidentifikasi sistem tray-nya. Untuk Windows 11 sendiri di sini ini merupakan sistem tray networknya. Dan jika kita ingin masuk koneksinya, kita tinggal menekan tombol panah ini. Nah, di sini kita bisa mengkoneksikan ke beberapa SSID. Kira-kira seperti itu untuk Windows 11. Baik, yang berikutnya step kedua yaitu identify the network problem icon. Jadi di sini kita diminta untuk mematikan WiFi dan juga Ethernet. Jadi kalau misalnya kita disable di sini, nah di sini akan muncul bahwa yang harusnya tidak bisa digunakan di sini. Nah, untuk Windows 10 karena ini Windows 11 jadi mungkin agak sedikit berbeda, namun intinya tetap sama bahwa problemnya kita tidak bisa menggunakan internet. Nah, di sini kita diminta untuk troubleshooting. Untuk troubleshootingnya sendiri untuk Windows 10 harusnya kita dapat melakukan tombol troubleshooting di sini. Jadi Windows akan otomatis mencari dan mengaktifkan dan memperbaiki masalah-masalah yang ada. Namun karena ini Windows 11 dan sistemnya sedikit berbeda, tombol troubleshooting untuk di Windows 11 sudah dihilangkan. Namun kita di sini diberikan opsi untuk menyalakannya di bagian Advanced Network Setting. Nah, di sini bisa dilihat bagian Ethernet ada WiFi mati, jadi kita tinggal menyalakan dengan mengklik Enable. Baik, kita telah berhasil untuk troubleshooting untuk NIC yang bermasalah. Nah, di sini ada reflection question, mengapa kita perlu mengaktifkan lebih dari satu NIC pada PC? Jadi seperti yang kita tahu ya, PC memiliki beberapa NIC kalau misalnya memang ada ya. Jadi kenapa perlu NIC lebih dari beberapa NIC? Karena seperti halnya DNS sebelumnya, jika salah satu NIC bermasalah, jadi komputer dapat menggunakan NIC yang lain agar komputer tersebut tetap terhubung ke internet. Jadi fungsinya adalah supaya komputer ini bisa terus terhubung ke internet walaupun ada salah satu NIC yang bermasalah. Baik, sekian pemaparan mengenai penjelasan materi saya pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jadi, nama saya Norris Elden Salasa dengan NIM 23021106050. Terima kasih.